Selamat datang kembali di Sofyan Channel. Kali ini kita akan mencoba membahas soal-soal simulasi dan komunikasi digital selama ujian online. Nah, seperti biasa, kita buka dulu browsernya, lalu silahkan buka websitenya go.examweb.online login PHP. Nah, ini udah muncul tampilan loginnya. Silakan masukkan username dan passwordnya. Di sini saya udah ada, tinggal ditampilkan login. Nah, selanjutnya seperti biasa pilih menu tes. Di sini ada data tes, Anda klik. Nah, di sini ada soal. Di saya ada 2, mungkin di kalian ada 1 ataupun ada berapa. Oke, kita coba klik soal yang pertama, dikerjakan. Kita coba diklik. Ini informasi tentang soal yang tampil. Nah, sini selanjutnya ada masukkan token soal. Anda masukkan kembali, dimasukkan token soal. Seperti ini token, kita masukkan tokennya. Lalu kita klik mulai. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam soal. Nah, kita akan bahas satu-satu materi ataupun jawaban yang betul dari setiap soal ini. Nah, untuk yang pertama, ini jawaban yang pertama untuk memberikan efek pada teks pada slide sedang dijalankan menggunakan perintah. Nah, ini perintahnya pH-nya D. Ini slide show, view show. Nah, ini jawabannya D. Oke, diklik. Soal selanjutnya. Nah, ini beberapa fungsi dari komunikasi adalah kecuali ya. Nah, kecuali ini jawabannya C sebagai komunikam. Oke, kita klik C. Nah, selanjutnya. Nah, gabungan dari beberapa sel ini disebut dengan jawabannya C, rank. Nah, selanjutnya. Fungsi yang digunakan untuk menghitung rata-rata di dalam Microsoft Excel adalah untuk mencari hitung rata-rata ini rumusnya average ya, C. Nah, yang selanjutnya nomor 5, ini daerah yang merupakan jendela terletak di sebelah kanan slide yang membantu kita dalam mempermudah pekerjaan tertentu tersebut. Ini jawabannya task pen ya, C. 6. Aplikasi spreadsheet adalah program. Nah, ini spreadsheet ini biasanya disebut dengan Microsoft Excel ya. Ini jawabannya B. Nah, untuk merubah ukuran huruf atau font, nah ini jawabannya adalah font ya, A. Nah, perintah untuk menyisipkan gambar dari file adalah, nah ini jawabannya insert picture from file, jawabannya B. Kita klik B. Oke, soal selanjutnya. Nah, pada menu Start terdapat perintah untuk menyisipkan objek seperti tanggal, gambar. Ini biasanya menunya ada di insert ya, kita pilih yang C. Oke, soal selanjutnya. Nah, pada menu bar terdapat perintah untuk menampilkan hasil. Nah, ini untuk hasil presentasi. Ini biasanya kita menggunakan pilihannya ini slide show untuk menampilkan satu layar penuh. Oke, kita klik C. Nah, untuk membuka file PowerPoint yang sudah ada, ini biasanya untuk file yang sudah disimpan, kita buka kembali. Ini menunya yang akan kita pilih ini adalah Open. Kita klik yang E. Oke, selanjutnya. Nah,
lembar kerja dalam istilah PowerPoint ini disebut biasanya slide, ya, slide kalau di PowerPoint. Ini jawabannya A, kita klik. Oke, soal selanjutnya. Nah, ini ikon pada toolbar untuk format penomoran adalah untuk membuat nomor otomatis. Biasanya kita pilih yang ini ya, menunya bullet and numbering. Nah, kita pilih yang D. Nah, untuk menata kanan dan kiri teks menggunakan biasanya ini di MS Word ya yang sering dipakai. Untuk letak kiri letak kanan ini namanya Justify. Nah, ini pilihannya D. Nah, untuk menebalkan huruf menggunakan supaya hurufnya di hitam, biasanya kita menggunakan menu pilihannya ini, bold. Pilihannya B. Oke, kita selanjutnya. Nah, bagian dari elemen PowerPoint yang menampilkan objek yang telah di-copy atau di-cut adalah ada copy, pasti ada yang namanya paste, ya. Nah, ini pilihannya B. Di sini toolbar untuk mencetak file, membuka file, menyimpan file disebut dengan toolbar. Nah, ini biasanya kalau di versi yang 2013 sampai 2019 ini biasanya disebut dengan menu file ya. Posisinya ini semua ada di menu file. Nah, kita pilih yang A. Nah, untuk nomor 18 ini komunikasi membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan. Hal ini merupakan fungsi komunikasi sebagai informasi ya. Nah, ini jawabannya A. Untuk mendukung presentasi dalam ruangan dengan sekelompok peserta, nah di sini biasanya kita kalau presentasi supaya kelihatan lebih besar, kita biasanya menggunakan LCD proyektor. Nah, ini jawabannya C. Nah, sini untuk mengatur template pada PowerPoint, maka kita pilih menu template. Ini biasanya background atau desain ya. Nah, sini ada desain themes supaya nanti bisa backgroundnya kita bisa ganti. Nah, ini untuk membuat lembar kerja baru pada MS Excel. Nah, ini untuk membuat dokumen baru pada Microsoft Excel. Ini kita pilih yang new biasa ya. Untuk membuat lembaran kerja baru. Nah, kita pilih yang D, yang new. Nah, untuk format extension PowerPoint ya. Biasanya ini disebut dengan PPTX atau PowerPoint dokumen ya. Ini pilihannya B. Nah, secara default biasanya Microsoft Excel ini akan menampilkan beberapa sheet ketika kita membuka pertama kali. Nah, biasanya Excel akan menampilkan menyediakan 3 sheet ya. Ini yang C. Nah, animasi pengaturan sheet pada saat ditampilkan ini disebut dengan biasanya ini disebut dengan efek transisi ya. Ini A. Nah, ini untuk membuat garis pada tabel yang hitam ini disebut dengan namanya border ya. Nah, ini jawabannya E. Nah, untuk menambahkan efek animasi pada PowerPoint, menu yang kita pilih animasi ini disebut dengan animation ya, animation. Nah, ini jawabannya D. Nah, untuk menambah slide baru atau halaman baru pada Microsoft PowerPoint, ini biasanya kita pilih yang home new slide. Ya, jawabannya ini A. Di sini
fungsi PowerPoint di bidang pelayanan umum, kecuali ya berarti yang salah. Ini jawabannya adalah gambaran sebuah ilham atau ide ya. Nah, ini jawabannya yang Oke. Selanjutnya, nah ini sama seperti PowerPoint yang kemarin, extension untuk Excel ya, yang tadi PowerPoint, yang ini Excelnya, extensionnya apa sih? Nah, kalau Excel biasanya ini kalau yang versi 2010 sampai 19 ini adalah LSX ya, ini jawabannya. Artinya ini yang Nah, tombol keyboard untuk menata tengah ya, tombol supaya teks berada di posisi tengah, biasanya kita menggunakan CTRL E. Ini jawabannya B. Nah, cara cepat untuk menampilkan presentasi ya, supaya cepat menampilkan presentasi satu layar full biar cepat, kita bisa menekan tombol ini biasanya tombol F5 ya, ini jawabannya D. Nah, ikon pada toolbar untuk membatalkan perintah. Nah, biasanya kalau kita ada kesalahan, kita mau membatalkan, ini biasanya disebut perintahnya yang paling umum, yaitu undo ya. Nah, jawabannya ini C. Nah, ini bagian dari elemen PowerPoint yang menampilkan nama program. Nah, biasanya suka di atas di sini ya, nama programnya, namanya programnya apa yang biasa kita buka. Ini namanya title bar ya. Nah, jawabannya Nah, platform media sosial yang sering digambarkan sebagai Facebook untuk sekolah, pendidikan. Nah, ini dari jejaring sosial khusus untuk pendidikan. Ini biasanya paling banyak adalah Edmodo dan Google Classroom. Ini jawabannya Gambar ikon underline ini biasanya digunakan atau fungsinya untuk memberikan garis bawah pada teks ya. Jadi underline ini memberikan garis bawah pada teks. Nah, ini jawabannya B. Nah, untuk memilih layout hanya digunakan pada sheet yang aktif. Jadi khusus kita akan merubah, tapi satu sheet itu yang aktif. Nah, di sini pilihannya adalah apply to selected slide ya. Nah, ini pilihan jawabannya B. Nah, salah satu kegunaan PowerPoint di bidang pelayanan umum, nah, ini biasanya training ataupun pelatihan ya. Jawabannya A. Nah, untuk menampilkan atau menjalankan file presentasi, nah di sini ada beberapa menu ya yang bisa kita gunakan untuk menampilkan presentasi selain F5 ya. Nah, ini dari sekian ini jawaban yang betul adalah A. Nah, bagaimana cara menyimpan dokumen PowerPoint menggunakan keyboard ya? Kita bisa menyimpan dokumen selain menggunakan Save dan Save As. Nah, supaya lebih cepat kita bisa menggunakan kombinasi keyboard ya. Nah, yang untuk menyimpan dokumen kombinasinya adalah ini CTRL plus S, Save. Oke, ini jawabannya D. Nah, efek sound dapat dibuka melalui menu. Nah, ini untuk menambahkan efek sound pada PowerPoint biasanya ini digunakan menu. Biasanya menu ini ada di menu insert, insert, movie and sound. Nah, ini jawabannya A. Nah, setelah selesai semua jawaban, bisa kita lihat dulu apakah sudah betul atau belum, atau jawabannya udah dikerjakan apa belum, atau masih yang kelewat. Anda klik yang ini dulu. Anda bisa lihat
Ini dari soal 1 sampai 40. Nah, ternyata kalau tanda hitam ini udah di save jawabannya. Kalau posisinya nanti masih putih, ini itu biasanya belum dijawab atau kelewat. Nah, kalau posisinya sudah hitam semua, udah ya udah fix, udah semua hitam. Selanjutnya kita selesaikan jawabannya. Nanti akan muncul seperti ini. Kita centang, lalu klik selesai. Nah, setelah muncul kembali lagi ke sini, terima kasih telah menyelesaikan tes ini. Berarti Anda sudah beres mengerjakan semua soal. Nanti tinggal menunggu hasil yang Anda dapatkan dalam mengerjakan soal ini. Nah, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Semoga Anda bisa dan mendapatkan nilai yang bagus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.